Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربه وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam yang mulia ini Allah subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, tentunya dengan harapan semoga Allah Azza wa Jalla mencatat apa yang kita amalkan pada malam hari ini terdapat di dalam catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang juga semoga Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai amal saleh diterima olehnya dan tanpa ada sesuatu pun niat selain untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana doa daripada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu sering berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma ja'al amali salihah, ya Allah jadikan amalku ini ikhlas, jadikan amalku ini saleh, waj'alhu laka khalisa, dan jadikan amalku ini ikhlas untukmu, wala taj'al fihi li ahadin syai'a, dan jangan engkau jadikan di dalam amal ini untuk selainmu sekecil apapun itu. Dan ini menunjukkan pentingnya perkara ikhlas bagi seorang muslim dalam sebuah ibadah, terutama di dalam menuntut ilmu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan min ad-dunya lam yarih arfal jannah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, siapa yang menuntut suatu ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya ilmu itu dia cari untuk dalam rangka mencari wajah Allah, la yata'allamuhu, sementara dia tidak menuntut ilmu tersebut illa liyusiba 'aradan min ad-dunya, kecuali hanya untuk mendapatkan sebahagian kecil daripada bagian dunia, lam yajid arfal jannah atau lam yarih arfal jannah, maka dia tidak akan mendapatkan arama surga Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu subhanahu wa taala al-ikhlas wal qabul. Kita meminta kepada Allah azza wa jalla keikhlasan dan penerimaan amal kita, dan semoga Allah azza wa jalla tempatkan kita bersama dengan orang-orang yang mukhlasin, karena orang-orang yang ikhlas Allah akan jaga mereka dari segala keburukan-keburukan dunia dan akhiratnya. Bukankah Nabi Yusuf alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebuah fitnah dan makar yang besar berupa fitnatun nisa, fitnahnya seorang perempuan, maka di antara sebab kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala selamatkan beliau alaihissalam adalah innahu min ibadina mukhlasin, sesungguhnya Yusuf termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Maka keikhlasan menjadikan seseorang terjaga dari segala macam keburukan-keburukan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda yang mulia, Rasul tercinta, Nabi kita yang kita harapkan darinya syafaatnya kelak di hari akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah kepada keluarga beliau ridwanullahi alaihim, kepada sahabat-sahabiat beliau, juga kepada semua yang mereka istiqamah
meneladani dan mengikuti tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat-umat beliau yang senantiasa istiqamah dan cinta kepada sunnah-sunnah dan ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pembahasan kita di kesempatan malam yang mulia ini insyaallah kembali melanjutkan kitab Bekal Salat, tuntunan sesuai dengan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita masuk kepada salah satu dari rukun terpenting di dalam salat, yaitu terkait dengan membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, sama-sama kita ketahui di antara rukun Islam, rukun salat yang penting itu adalah qiraatu Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Dan ini bukan hanya bagian daripada wajib-wajib salat, tapi dia rukun salat. Yang konsekuensi daripada rukun salat adalah manakala seseorang meninggalkannya dengan sengaja, ya, manakala seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya batal. Bahkan di antara pengertian ulama, kalau itu rukun salat, mau sengaja tidak sengaja dia tinggalkan itu rukun, maka salatnya batal. Makanya Al-Fatihah itu bagian daripada rukun salat. Dan Al-Fatihah ini merupakan rukun salat yang wajib dikerjakan bagi imam dan orang yang salat munfarid. Imam dan bagi orang yang salat munfarid atau sendiri. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hal ini disepakati oleh jumhur ulama. Ya, jumhur ulama sepakat kalau untuk imam, untuk orang yang salat sendiri, maka mereka wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Di antaranya Malikiyah, mereka menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah merupakan kewajiban salat bagi setiap Islam, imam dan orang yang salat sendirian, dan tidak diwajibkan bagi makmum. Ini Malikiyah. Syafi'iyah menyatakan membaca Al-Fatihah wajib bagi seorang imam dan orang yang salat sendirian, baik dalam salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Tapi kalau dia salat sendiri, maka wajib bagi dia untuk membaca Al-Fatihah. Hanabilah menyatakan bahwa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat itu rukun dan hukumnya wajib bagi imam dan orang yang salat sendirian, begitu juga bagi makmum. Namun bagi makmum itu sudah ditanggung oleh imam kecuali di rakaat ketiga dan keempat. Adapun dari pendapat Dawud Al-Zahiri, dari lima madhabnya Al-Zahiriyah, Imam Ibnu Hazm rahimahullah, mereka menyatakan bahwasanya dinukilkan daripada Ibnu Abdul Bar ketika menerangkan tentang perselisihan para ulama dalam masalah Al-Fatihah, maka beliau menyatakan bahwa Malik, Syafi'i, Ishaq, Abu Thawr dan jumhur ulama mengatakan tidak ada salat tanpa membaca surat Al-Fatihah. Tapi yang disepakati oleh mereka ini adalah imam dan orang yang salat sendirian. Adapun bagi makmum, maka ini nanti akan ada penjelasan tersendiri. Tayyib, wajibnya membaca Al-Fatihah bagi orang yang salat, terutama bagi imam, kemudian bagi orang yang salat sendiri, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat. Dan la salata di sini adalah la nafiyah, penafian. Yang sifatnya adalah tidak ada, berarti batal. Tidak ada salat berarti batal salatnya orang yang salat dan dia tidak membaca Al-Fatihah, terutama dengan sengaja. Dan penafian dalam hadis ini, kata beliau, menunjukkan tidak sahnya suatu salat tanpa harus adanya bacaan
Al-Fatihah. Dan disebutkan pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidajun fahiya khidaj." Abu Hurairah menyatakan Rasulullah bersabda alaihi salatu wasalam, siapa yang salat kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salatnya itu cacat, dan salatnya itu cacat. Dan khidaj artinya adalah naqisah, yaitu kurang atau cacat. Maka orang yang salatnya cacat sejatinya tidak disebut dengan salat karena udah cacat. Orang sehat tapi dia cacat, apakah dikatakan sehat? Enggak, karena sudah cacat. Begitulah salat. Kalau sudah dikatakan cacat, maka tidak lagi dikatakan sebagai salat secara keseluruhan. Oleh karenanya, bagi orang yang salat sendirian atau bagi imam, maka wajib bagi mereka itu untuk membaca Al-Fatihah. Tayyib. Bagaimana dengan makmum di dalam salat-salat jahriyah? Bagaimana makmum di dalam salat-salat jahriyah? Karena terkait dengan makmum pun terjadi khilaf. Apakah itu hanya di salat jahriyah saja ataukah di salat sirriyah juga? Ya. Dan bagaimana jika itu salat sirriyah, apakah makmum juga kemudian wajib membaca ataukah tidak? Bagaimana pula dengan salat jahriyah? Ya. Bagaimana pula dengan salat jahriyah? Baik. Bapak Ibu sekalian rahmatillah tabaraka wa taala, salat sirriyah itu apa? Salat yang bacaan imamnya tidak dikeraskan. Adapun jahriyah adalah salat yang bacaan imamnya dikeraskan. Jahriyah ada 3 salat. Ada maghrib, ada isya dan subuh. Adapun zuhur dan asar dinamakan dengan salat-salat sirriyah. Salat yang bacaan imamnya sir, tersembunyi. Nah, di dalam salat-salat sirriyah, maka yang lebih tepat makmum tetap membaca Al-Fatihah. Ya, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Dan ini menjadi pendapat Hanabilah tadi. Bahwasanya Hanabilah mengatakan makmum tetap wajib membaca, kecuali jika imam itu membaca dengan keras, maka Al-Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Berarti ini untuk salat-salat jahriyah. Ini Hanabilah. Ya, adapun pada salat-salat jahriyah, maka makmum wallahu taala alam, dan ini pendapat yang kita pilih atau pendapat yang kita pegang atau pendapat yang menurut kami itu lebih dekat kepada kebenaran wallahu taala alam, dan kami sampaikan ini bukan dalam rangka untuk memaksa Bapak Ibu sekalian mengikuti pendapat kami, tapi ini yang kami yakini dan ini yang kami pandang lebih aman dan lebih menenangkan kami, bahwa bagi makmum di dalam salat-salat jahriyah ketika bacaan imam itu keras, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Tidak wajib membaca Al-Fatihah. Artinya tidak perlu dia membaca Al-Fatihah, dengarkan imam dan maknai apa yang dibaca oleh imam. Fa inna qira'atal imami lahu qira'ah. Karena bacaan imam itu bagi makmum adalah bacaannya. Walaupun di sana ada pendapat yang menyatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah. Bahkan itu adalah pendapatnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Hurairah tetap membaca Al-Fatihah sekalipun di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Para ulama memang mereka berselisih pendapat ya di dalam masalah ini. Hanafiyah mengatakan Al-Fatihah tidak diwajibkan bagi makmum, baik pada salat-salat jahriyah ataupun pada salat sirriyah. Kalau Malikiyah, pendapatnya Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, beliau menyatakan mau zuhur, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, makmum enggak wajib baca Al-Fatihah. Berarti kapan dia baca? Salat sendirian. Kalau dia jadi makmum, mau itu sirriyah, mau itu jahriyah, mau rakaat ke-1, mau rakaat ke-3, selama dia jadi makmum, maka dia tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik ibn Anas. Dan kita sama-sama tahu Imam Malik bukan orang sembarangan. Ilmunya juga luar biasa.
menjadi panutannya orang-orang Madinah ketika itu, karena dikatakan imam Darul Hijrah, imamnya negeri hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi dalam pandangan beliau bagi makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah, karena tadi bacaan imam adalah bacaan makmum, sekalipun enggak keras, bacaan imam itu bacaan makmum. Tayyib. Ini Hanafiyah ya, maaf, ini Hanafiyah. Adapun Malikiyah, maka tidak sepantasnya bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ataupun surat yang lain, ya, di belakang imam di dalam salat-salat sirriyah maupun jahriyah. Bahkan kalau dalam pendapatnya Malikiyah mengatakan tidak pantas. Bukan hanya Al-Fatihahnya saja, suratnya. Karena apa? Kalau Al-Fatihah yang itu rukun salat aja bagi makmum tidak wajib, apalagi selain Al-Fatihah. Daripada dalam Hanafiyah mengatakan tidak wajib, tapi kalau dalam Malikiyah mengatakan tidak pantas kalau makmum itu membaca. Ya. Adapun Hanabilah menyatakan bahwasanya merupakan suatu yang mustahab. Mustahab artinya apa? Disukai bagi seseorang untuk membaca Al-Fatihah di setiap jeda bacaan imam. Ini Hanabilah. Ya, di jeda bacaan imam maka mereka membaca Al-Fatihah. Atau di saat imam tidak mengeraskan bacaannya dalam salat, maka dia juga membaca Al-Fatihah di situ. Tetapi ini juga mungkin bisa kita katakan kurang tepat, karena kalau kita lihat dalam hadis yang lain, tidak ada jeda antara Al-Fatihah Nabi dengan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Saya ulang, tidak ada jeda dalam salat Nabi antara Al-Fatihah dengan surat yang beliau baca setelah Al-Fatihah. Jeda itu ada kapan? Setelah selesai surat sebelum ruku, itu ada jeda. Sebagian dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW idza faragha min al-qira'ati sakata saktatan yasiratan qabla ar-ruku'. Atau kama qil, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu ketika beliau selesai dari membaca ayat, maka beliau diam sejenak sebelum beliau ruku, dan tidak diriwayatkan adanya jeda antara amin menjelang surat. Artinya ketika imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, segera datangkan ayat. Kalau imam yang memberikan sengaja jeda untuk makmum membaca Al-Fatihah, wallahu taala ini khilaf. Arti khilaf bukan perbedaan, tapi ini kesalahan. Kalau ada imam yang menyengajakan memberikan jeda, apalagi cukup lama agar makmum membaca Al-Fatihah di situ, maka ini tidak kita temukan adanya penjelasan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak memberikan jeda antara Al-Fatihah dengan bacaan surat atau ayat setelah Al-Fatihah. Dan kalau bisa didatangkan segera, kecuali karena ada kalanya imam itu bingung dia mana yang mau dibaca. Ada kalanya seperti itu, blunder, ya wajar, karena imam juga manusia. Ada kalanya, bahkan terkadang dalam rencana awal dia pengen membaca surat ini nanti, ternyata yang kejadian lain. Itu wajar bagi imam. Bahkan terkadang juga terjadi, saya sendiri misalkan, kita pengen misalkan membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, terbaca ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum, padahal ana amanu, sama-sama ana amanu, ya terpaksa kita rubah akhirnya, ya kan, seperti itu. Daripada nanti ketika kita paksakan ke situ misalkan nggak lancar dan sebagainya, hanya akan membuat para makmum mereka merasa tidak tenang dengan bacaan imam yang banyak kesalahan, maka kita rubah lagi, ya. Tetapi pada dasarnya imam tidak menyengaja memberikan waktu dan jeda antara Al-Fatihah selesai dengan bacaan surat ataupun ayat setelahnya. Diberikan jeda itu kapan? Setelah selesai dari bacaan surat. Contohnya, selesai Al-Fatihah, amin, kita membaca watini wazzaitun wa turi sinin sampai alaysallahu bi ahkamil hakimin. Allahu akbar. Ada jeda di situ. Itu yang disebutkan dalam sebuah keterangan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan jeda sedikit. Yang kita temukan terkadang terbalik. Setelah Al-Fatihah ada jeda, selesai baca ayat langsung takbir.
Alayhisallahu biahkamil hakimin. Allahu akbar. Ini khilafus sunnah, ya, menyelisihi yang kita temukan adanya keterangan di dalamnya. Wallahu ta'ala. Tapi mayoritas ulama sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa hendaknya makmum itu diam saja ketika imam membaca ayat dengan jelas, dengan keras, dan tetap membaca jika imam itu mereka diam. Dan kita fahami di sini, wallahu taala alam, dan itu yang menjadi pendapat kita, bahwa di dalam salat-salat jahriyah maka makmum tidak membaca di rakaat pertama dan kedua, dan mereka tetap membaca di rakaat yang ketiga dan keempat. Adapun di salat-salat sirriyah, di salat-salat yang sifatnya imam tidak mengeraskan bacaannya, maka makmum tetap membaca Al-Fatihah dan suratnya. Al-Fatihah dan suratnya. Hal ini kita dasari dengan beberapa riwayat, terutama dengan ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah katakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah, apabila dibacakan kepada kalian Al-Qur'an maka diamlah dan perhatikanlah. Ya, perhatikan dan diamlah supaya kalian mendapatkan rahmat. Tayyib. Karena imam itu sedang membaca Al-Qur'an, maka kita perhatikan dan kita diam. Dan sebuah hadis, pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau salat subuh kalau tidak salah. Kemudian ternyata di belakang Nabi Muhammad SAW ada orang yang membaca sendiri, sementara Nabi ketika itu membaca Al-Quran di dalam salatnya. Selesai salat, maka kemudian Nabi bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali ada di antara kalian yang membaca surat di belakang imam. Maka kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan apa? Iya, ada. Maka Nabi Muhammad SAW apa? La qira'ata ma'al imam. Tidak ada bacaan bersama dengan imam. Tidak ada bacaan bersama dengan imam. Bahkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatabana fabayyana lana sunnatana wa 'allamana salatana. Nabi Muhammad SAW pernah beliau berkhutbah, kemudian beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah, dan beliau juga mengajarkan kepada kami tentang salat. Maka beliau bersabda, idza shallaitum fa aqimu sufufakum thumma liyummakum ahadukum fa idza kabbara wa fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Jelas di sini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika kalian salat, maka luruskan saf-saf kalian. Satu. Yang kedua, wa idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, bersegeralah untuk takbir. Karena hurufnya fa. Fa di sini adalah untuk apa? Lil isalah, untuk disambung. Idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir, segera. Kecuali idza kabbara thumma, kalau thumma mungkin ada jarak. Kemudian, tapi bukan kemudian dibahasakan Nabi, fa, maka. Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah. Berarti kita segera. Allahu Akbar, segera takbir. Ya, jangan diperlambat. Wa idza raka'a farka'u, kan begitu. Kemudian wa idza qara'a fa ansitu. Dan jika imam itu membaca, maka diamlah. Ini kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Maka seandainya Al-Fatihah itu wajib atau Al-Fatihah itu hukumnya mustahab bagi makmum, maka dipastikan entah dia harus membaca beriringan dengan imam ataukah kapan. Tapi kalau dia membaca beriringan dengan imam, berapa banyak ayat hadis yang terlanggar dengan itu, ya. Atau entah dia diam sampai imam selesai membaca kemudian dia membaca. Namun ini tidaklah diwajibkan, karena tidak ada perselisihan para ulama di antara hal tersebut. Baik juga kalau dikatakan wajib, maka ini jauh dari hal yang kita yakini. Mustahab pun nampaknya juga kurang tepat. Maka wallahu taala alam, dalam pandangan kami, karena memang juga tidak diriwayatkan dari satu orang sahabat pun yang menjelaskan mereka itu membaca bacaan di belakang
imam, dan ada juga yang menyatakan Abu Hurairah, namun riwayat itu pun dinilai sebagai riwayat yang lemah. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Jadi yang lebih tepat di dalam salat jahriyah sang makmum hanyalah mendengarkan bacaan imam. Wallahu taala a'lam bissawab. Dan ketika imam membaca bacaan surat selain Al-Fatihah, maka seorang makmum cukup mendengarkan bacaan imam. Hal itu merupakan salah satu hal yang disepakati oleh para ulama, ya, sebagaimana disebutkan dalam perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya, bahwasanya beliau mengatakan ajma'al ulama, para ulama telah sepakat bahwa permasalahan itu lebih baik daripada mengikuti bacaan imam, sehingga walaupun kita nggak tahu apa yang dibaca, maka tetap kita dengarkan imam itu membaca ayat, dan itu yang lebih tepat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bil haqqi washab. Dan perlu diperhatikan, makanya alhamdulillah kita di sini sudah ada pelajaran tahsin, ya, tahsinut tilawah, pembelajaran terkait dengan bagaimana memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Maka mudah-mudahan Al-Fatihah sudah selesai semuanya. Pelajaran pertama apa? Al-Fatihah, kan? Iya kan? Karena itu penting sekali. Ya, itu penting sekali. Karena yang menjadi rukun di dalam salat itu adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya salah, maka ini ya vital, ya. Ini sesuatu yang bahaya. Karena memang Al-Fatihah ini adalah permasalahan yang menjadi rukun salat. Dan ada beberapa kesalahan imam di dalam salat memang. Ya. Ada beberapa kesalahan imam di dalam salat terkait dengan Al-Fatihah. Di antaranya ketika seseorang mengatakan alhamdu, bukan alhamdu, bainal ha'i wal ha, antara ha dengan ha ini berbeda makna. Alhamdu artinya segala puji bagi Allah, adapun hamd artinya adalah kehancuran, ya. Sebagaimana juga dikatakan Rabbul Alamin dengan Rabbul Alamin. Alam artinya adalah alam semesta. Adapun alam adalah orang yang sakit. Berarti kalau dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang yang sakit, berarti tidak menjadi Tuhannya orang-orang yang sehat. Nah, ini khatir, ya, bahaya. Taib juga diantaranya ketika seseorang menyatakan an'amta menjadi an'amtu, an'amta menjadi an'amtu siratal ladzina an'amtu alaihim. Ini maknanya rancu. An'amta engkau berikan nikmat, an'amtu aku berikan nikmat. Siratal ladzina an'amtu alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang aku berikan kepada mereka nikmat. Aku siapa di sini? Kita yang baca. Nikmat apa yang kita berikan? An'amta. Dan merubah huruf, merubah harakat dalam bacaan Al-Qur'an ini lahnul jaliyah, kesalahan yang berat, kesalahan besar. Merubah harakat di dalam bacaan Al-Quran termasuk kesalahan besar, ya. Dan itu tidak boleh. Tapi kalau yang harusnya 4 jadi 2, khafilah, tidak menjadi sesuatu yang berat. Tetapi kalau sudah berubah harakatnya, ini jali kesalahan yang berat. Nah, begitu juga ketika dikatakan iyyaka dengan iyya'a, iyyaka na'budu, tapi dibaca iyyaka na'budu, kaya menjadi a, hamzah. Kalau iyyaka artinya adalah dengan hanya kepadamu, tapi kalau iyya'a maka tidak memiliki makna atau maknanya berubah, sehingga tidak boleh dibaca demikian, ya. Makanya harus jelas terkait dengan masalah itu. Dan iyyaka ini, ya, ada penekanan di situ. Karena di atas ya itu ada tasdid. Iyyaka, bukan iyyaka. Kalau iyyaka itu bau, cahaya matahari, itu iya. Tapi kalau iyyaka hanya kepadamu. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan ditasdid tapi dipanjangkan, maka artinya apa? Kita menyembah cahaya matahari dan memohon kepada cahaya matahari, kesyirikan. Makanya
mempelajari tilawah bacaan Al-Quran ini penting, terutama terkait dengan Al-Fatihah. Makanya kata para ulama, kalau yang salah itu bacaan Al-Fatihahnya, salatnya batal. Kalau yang salah itu bacaan Al-Fatihahnya, maka salatnya batal. Tapi kalau yang salah itu selain daripada Al-Fatihah, maka masih tidak batal, masih sah salatnya. Begitu juga para ulama mengatakan, kalau ada imam yang imam itu salah bacaan Al-Fatihahnya, maka seseorang yang sudah tahu imam itu seperti itu bacaannya, maka tidak boleh salat di belakangnya. Para ulama menyatakan, kalau ada seorang imam yang bacaan imam itu salah di masalah Al-Fatihahnya, maka dan kita ketahui dia sering salah di situ, diingatkan masih salah, maka lebih baik dijauhi imam yang seperti itu. Karena ini Al-Fatihah, pembicaraan kita di dalam Al-Fatihah. Kalau siwa Al-Fatihah maka tidak mengapa. Kalau untuk selain Al-Fatihah maka tidak mengapa. Contoh, mungkin salah dalam masalah gunnah yang harusnya tidak didengungkan. Itu tidak kesalahan berat. Tapi kalau kesalahannya sudah merubah arti, mengganti dhamir, ya, mengganti ta jadi tu jadi ti, iyyaka iyyaki dan sebagainya, merubah harakat, maka itu sudah kesalahan yang fatal, kesalahan berat. Maka seseorang tidak dibolehkan untuk salat di belakangnya. Maka hendaknya dinasihatkan kepada pengurus masjid tersebut untuk mengingatkan atau untuk mungkin lebih mencari seorang imam yang lebih memiliki pemahaman dan mereka memiliki riwayat belajar Al-Quran, sehingga itu akan menjadi lebih baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Artinya terkait dengan Al-Fatihah ini perlu diperhatikan karena memang dia bagian daripada rukun salat. Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada orang yang baru masuk Islam sementara dia belum bisa membaca Al-Fatihah, sementara dikatakan Al-Fatihah itu adalah rukun? Bagaimana itu? Baik. Kata para ulama di dalam masalah fikih, idza dhaqal amru ittasa'. Idza dhaqal amru ittasa'. Kalau perkara itu menyempit maka dia akan meluas. Perkara syariat itu kalau terjadi penyempitan maka dia akan meluas. Sebagaimana ada pemahaman kalau dalam masalah-masalah darurat, tubihul mahdharat. Dalam keadaan darurat maka yang haram menjadi bukan halal. Jangan salah paham. Dalam keadaan darurat yang haram menjadi mubah. Jangan dikatakan halal. Yang haram menjadi mubah. Artinya sekedar boleh. Kalau ilahnya sudah selesai, nggak boleh lagi. Tapi kalau kita katakan yang haram menjadi halal, kalau halal nggak mungkin haram lagi, karena udah halal. Tapi ketika dalam keadaan darurat, yang haram menjadi mubah. Jangan salah paham ya. Yang haram menjadi mubah. Tayyib. Nah, bagi orang-orang yang mereka tidak memiliki kemampuan membaca Al-Fatihah dikarenakan mungkin seorang muallaf yang belum pernah mendengarkan Al-Fatihah sama sekali, kemudian tiba-tiba mereka itu tersentuh hati untuk masuk Islam, kemudian dia disyahadatkan, kemudian dia diperintahkan untuk mandi, diajarkan tata cara mandinya, kemudian disampaikan kepadanya dalam Islam itu ada yang namanya salat, maka untuk dia cukup diajarkan takbir atau tasbih atau tahmid, ya, Allahu Akbar atau Alhamdulillah atau Subhanallah, itu diajarkan dulu, ya. Kenapa? Karena memang salat itu intinya adalah ya, takbir, tahmid, tasbih, itu salat. Itu tidak. Takbir jelas Allahu Akbar di setiap gerakannya. Tahmid jelas karena di awal Al-Fatihah adalah tahmid. Tasbih jelas. Kenapa? Ya karena memang dalam ruku', dalam sujud isinya tasbih. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ini tasbih. Sehingga bagi orang-orang yang mereka tidak hafal Al-Fatihah, bagaimana salatnya? Selama dia salat membaca takbir, tahmid, tasbih, takbir, tahmid, tasbih, ya, dan sebagainya. Ya. Hal ini berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu, ya,
anaknya Rifa'ah, kemudian ayahnya Rafi'. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah fatawadda kama amaraka Allah, thumma tashahhad fa aqim ayda, fa in kana ma'aka Qur'anun faqra, wa illa fahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu, thumma irka' fatma'in raki'an, thumma i'tadil qa'ima, thumma isjud fa'tadil sajidak, thumma ijlis fatma'inna jalisa, thumma qum fa idza fa'alta dhalika faqad tammat salatuka wa in intaqasat minhu syai'an intaqasta min salatik." Apa kata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam? Jika engkau hendak melaksanakan salat, maka sebentar ya. Jika hendak mendirikan salat, maka berwudulah sebagaimana Allah perintahkan kepadamu. Kemudian hadirkanlah hati, lalu berdirilah, kemudian lakukanlah. Jika engkau memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah yang engkau mampu. Namun jika tidak, maka bertahmidlah, bertakbirlah, bertasbihlah, ya. Kemudian rukuklah hingga engkau tenang dalam rukuk. Kemudian bangkitlah dari rukuk sehingga engkau lurus lagi berdiri. Kemudian sujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Kemudian engkau lakukan itu jika engkau telah menyempurnakan gerakan-gerakannya sehingga engkau selesai salatmu, maka engkau telah melaksanakan salat dengan sempurna. Artinya ya, kalau enggak hafal Al-Fatihah, enggak hafal bacaan apapun itu, cukup dengan takbir, kemudian nanti ada tahmid, ada tasbih, sesekali tahlil. Wallahu taala alam. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Itu tadi terkait dengan Al-Fatihah. Sekarang kita masuk kepada bacaannya. Bacaan Al-Fatihah, sama-sama kita sudah tahu Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani, 7 ayat, memiliki 7 ayat, dan
yang menjadi pembahasan penting di kalangan para ulama adalah terkait dengan bismillahnya. Apakah bismillah ini dibaca di dalam salatnya sebagaimana kerasnya Al-Fatihah, ataukah memang tidak dibaca, ataukah seperti apa? Permasalahan bismillah ini kembali kepada permasalahan apakah bismillah ini masuk ke dalam Al-Fatihah atau tidak, ya. Dan memang bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Qur'an yang nyata-nyata disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan bismillah itu adalah dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Allah katakan apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sulaiman memberikan surat kepada Bilqis atau Balqis, Ratu Saba ketika itu, maka di antara surat yang dituliskan oleh Sulaiman adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga ketika ditanyakan oleh Balqis kepada ajudannya, itu apa? Surat dari mana? Innahu min Sulaiman. Surat ini daripada Sulaiman dan isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada Al-Quran An-Naml ayat yang ke-30. Ini mutlak. An-Naml ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi terkait dengan Al-Fatihah maka khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia masuk Al-Fatihah atau tidak? Akan tetapi Hanafiyah, Malikiyah, Hanafiyah, Malikiyah dengan Hanabilah, jumhur fuqaha, mayoritas ahli fiqih madhab Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Ahmad ibn Hanbal, mereka menyatakan bahwasanya bismillah dia bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jadi kalau tidak masuk Al-Fatihah gimana dapat 7-nya Ustaz? Sementara kalau kita lihat dalam mushaf 7 ayat itu bismillah nomor 1. Iya. Mereka menyatakan bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Bagi yang memasukkan bismillah ini termasuk ayat 1, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini satu ayat. Ya, wallahu taala alam, ya. Dan jumhur ulama menyatakan apa? Bahwasanya bismillah itu tidak masuk dalam Al-Fatihah. Dalilnya apa? Wallahu taala alam. Dalil yang kuat terkait dengan hal ini adalah perkataan Allah Tabaraka wa Taala, qasamtus salata baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Aku menjadi 2. Salat itu antara aku dengan antara untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa'idha qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika dia mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka aku katakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ketika hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika dia mengatakan maliki yaumiddin, majadani abdi, maka hambaku telah memasrahkan urusannya kepada aku. Ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza ma baini wa baina 'abdi, maka ayat yang keempat ini adalah antara aku dengan antara hambaku. Iyyaka na'budu itu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu untuk kita. Setelahnya untuk siapa? Untuk kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, untuk kita. Nah, dalam hadis ini Allah katakan qasamtu salata baini wa baina 'abdi. Aku bagi salat, inti salat adalah Al-Fatihahnya menjadi 2. Dan ketika dia mengatakan alhamdulillah berarti tidak disebutkan bismillah. Kalau sekiranya bismillah masuk dalam Al-Fatihah, Allah akan katakan fa idza qala bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu? Tapi Allah mengatakan apa? Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin, wa lam yaqul bismillah. Allah tidak menyatakan, berfirman, ketika hambaku mengatakan bismillah. Yadullu ala anna al-basmalah laysat min al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya basmalah itu bukan bagian daripada Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur fuqaha, mayoritas para fuqaha
Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Adapun Syafi'iyah, maka Imam Syafi'i dan murid-muridnya mengatakan bahwasanya bismillah bagian daripada Al-Fatihah. Berdalil dengan sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, "Hiyal hamdulillahi rabbil alamin sab'ul mathani." Surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin yang memiliki tujuh ayat. Tetapi alasan mereka hanya karena siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu satu ayat. Itu alasan mereka. Karena kalau mereka menganggap itu satu ayat dan tidak memasukkan bismillah dalam Al-Fatihah, berarti ayatnya cuma ada 6. Sementara Rasul katakan 7 ayat. Jadi dari mana satu ayat lagi? Maka mereka anggap bismillah sebagai masuk dalam Al-Fatihah. Dalil yang lain yang menjadi pendapat di kalangan Syafi'iyah adalah ketika Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, atau dalam sebuah hadis, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Dalam hadis bahwasanya Nabi berkata, jika kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim, karena sesungguhnya dia adalah ummul Quran, ummul kitab, 7 ayat, dan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian darinya. Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian darinya. Syekh Albani rahimahullah taala menyatakan hadis ini sahih dalam Sahihul Jami'. Wallahu taala alam. Hadis ini secara sharih dan jelas menyatakan bahwasanya bismillah merupakan bagian daripada Al-Fatihah, ya. Wallahu taala alam. Tetapi jemaah sekalian, kalaupun kita memandang bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada Al-Fatihah, ya, tetapi ulama pun berbeda pendapat nanti terkait dengan bacaannya. Apakah sama kerasnya ataukah tidak? Makanya dengan dalam Syafi'iyah mereka memilih bismillah itu dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan dari pendapat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyatakan bismillah ini sesekali boleh dikeraskan dan boleh juga disirkan. Artinya wallahu taala alam, tidak menjadi sebuah hal yang mutlak. Yang kita sayangkan adalah sebagian orang mengatakan endak awaknya dong. Endak awak apa pasal bismillahnya sange? Pasal bismillah disangaikan endak awaknya nya. Atau pasal bismillahnya disirkan, tidak dikeraskan, endak inyonya nya. Nah, ini yang salah. Sementara para ulama kita mereka bisa berlapang-lapang dalam masalah ini. Lihat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau suatu masjid ada yang mereka membiasakan bismillahnya dijaharkan, dan mungkin kita diminta untuk jadi imam di situ, ya tidak mengapa kita keraskan. Wallahu taala alam. Ini yang sebatas yang kita pahami. Karena memang hal ini menjadi hal yang menjadi hal yang tidak kemudian membatalkan salat dan sebagainya. Dan bukan termasuk bagian daripada perkara usul. Ya, termasuk bukan bagian usul yang inti dalam masalah agama. Ini membabil ibadah, bagian daripada ibadah, ya toh. Tetapi kalau boleh kita ringkas terkait dengan masalah bismillah, ya. Kalau boleh kita ringkas masalah bismillah, kita lihat dari sisi hadisnya. Hadis yang meriwayatkan bahwasanya makmum mendengarkan bacaan bismillah Nabi itu keras, itu dari sahabat-sahabat senior. Sahabat senior yang meriwayatkan hadis bahwasanya bismillah Nabi itu tidak dikeraskan, itu sahabat-sahabat junior dan perempuan-perempuan. Kira-kira apa yang kita pahami? Apa yang ada simpulkan dari hal ini? Kalau yang mengatakan bismillah Nabi itu dikeraskan, ini sahabat-sahabat senior yang udah besar-besar. Adapun yang mengatakan bahwasanya bismillah Nabi itu tidak dikeraskan, ini sahabat-sahabat yang masih kecil atau perempuan. Kira-kira gimana Anda memahaminya? Hah? Apa yang kita pahami? Apakah mutlak milih senior atau bagaimana? Kita pahami keadaan soft. Yang namanya soft salat, yang tua di depan, anak-anak
perempuan. Berarti wallahu taala alam, bismillah itu dibaca oleh Nabi, tapi tidak sekeras alhamdulillah. Bismillah itu terdengar oleh shaf pertama, kedua, tapi tidak terdengar oleh shaf berikut-berikutnya, sehingga tidak terdengar oleh perempuan. Sementara alhamdulillahnya terdengar oleh perempuan, sehingga wallahu taala alam, ya, ketika masih bisa dikompromikan hadis-hadis yang ada, ya, maka wallahu taala ini sebagaimana hal yang pernah kita dengarkan dari sebagian penjelasan guru kita, ya, bahwa ya bismillah itu tidak ditinggalkan, dibaca. Tetapi bacaan bismillahnya bukan tidak dikeraskan sebagaimana Al-Fatihah. Tetapi kembali kepada perkataan ulama, sesekali ketika dalam kondisi tertentu dikeraskan maka juga tidak masalah, ya. Berarti ketika kita misalkan membacanya alhamdulillahi rabbil alamin, maka bismillahnya mungkin sedikit, bismillahirrahmanirrahim, ya, dia tetap terbaca. Karena kalau dia diam saja tiba-tiba alhamdulillah, orang akan berpikiran oh bismillahnya nggak dibaca, bismillahnya tidak dibaca. Maka bismillah itu dibaca, bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan Imamul Haramain pun kita lihat seperti itu, bismillahnya terdengar samar, ya kan, seperti itu. Tetapi saya katakan kita juga tidak memandang salah mutlak, kita juga tidak mengatakan mutlak salah yang mereka membaca dengan keras, dan itu juga tidak menjadi pembatal salat, tidak menjadikan nggak boleh bermakmum darinya, tidak. Bahkan sebagaimana Ibnu Qayyim tadi mengatakan, kalau perlu ya sesekali dipahamkan bahwasanya bismillah itu bisa dijaharkan, maka tidak mengapa. Allah taala alam. Sebagaimana nanti kita akan temukan Nabi itu terkadang di salat zuhur beliau mengeraskan bacaannya. Pernah dengar riwayat? Di salat zuhur beliau pernah memperdengarkan ayatnya, tapi jangan dibuat-buat di zaman kita. Oh, selesai, jelas. Bahkan ada kalanya di rakaat ketiga keempat baca ayat, ya, di rakaat ketiga dan keempat baca ayat. Begitulah ibadah dan salat. Tapi ala kulli hal, ya, tidak layak juga karena dalam masalah seperti ini kemudian kita akan adanya tasadum, tabrakan, terus bergontok-gontokan karena masalah bismillah saja, subhanallah, ya. Janganlah, ya, karena memang dari situ perkara yang mungkin kita bisa berlapang-lapang terkait masalah bismillah ini, terutama ketika ada yang menyatakan bismillah adalah bagian daripada Al-Fatihah. Kalau mereka ulama aja, Imam Syafi'i menyatakan bagian daripada Al-Fatihah, ya, dan itu tidak dicela oleh Imam Malik sebagai gurunya, tidak dicela oleh muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Ngapain kita kemudian kita mengatakan ngapain keras bismillahnya, bukan sunnah, subhanallah. Semudah itu kita mengatakan dia bukan sunnah, atau kita salahkan antum nih gimana, antum Syafi'i atau bukan, dan sebagainya. Kita juga tidak mewajibkan orang Indonesia harus Syafi'i, karena itu hak masing-masing, ya, hak masing-masing, ya. Dia mau ngambil Hambali silakan, mau ngambil Syafi'i silakan. Ya rata-rata sih kalau Indonesia antara dua ini, kalau nggak Hambali ya Syafi'i. Kalau untuk Maliki mungkin enggak sih, jauh, ya. Ala kulli hal Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita buka tanya jawab. Wallahu taala. Silakan. Fadhil. Masalah Fatihah tadi kan bukan surah Al-Qur'an. Tapi dalam Al-Qur'an katakan apabila kamu baca Al-Qur'an bacalah ta'awuz. Di mana kita baca? Maksudnya? Kan Fatihah kan ayat Quran. Cuman dalam Al-Qur'an Allah katakan apabila kamu baca Al-Qur'an bacalah ta'awuz. Oke. Pertanyaan A'udzubillah itu tetap kita baca Fatihah. Iya. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah ta'awudz. Dan sudah kita jelaskan beberapa bacaan ketika ta'awudz. Mau yang ringkas ataupun yang panjang. Ta'awudz hukumnya sunnah. Ta'awudz hukumnya sunnah. Tetapi ta'awudz tidak dikeraskan. Sepakat ulama, ta'awudz tidak ada yang dikeraskan. Jadi tidak ada orang yang Allahu Akbar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kayak macam mau lomba MHQ ya nih. Ya enggak. Kalau untuk ta'awudz
itu tidak ada yang mengatakan dikeraskan. Tapi kalau bismillah masih ada sebagian pendapat yang menyatakan boleh untuk dikeraskan. Tapi bukan berarti tidak dianjurkan, tidak disyariatkan, dia disyariatkan. Ya, karena dia min sunanis salah, di antara sunnah-sunnah di dalam salat yaitu membaca ta'awudz. Wallahu taala alam. Termasuk lagi ini lagi yang kemarin masalah doa kita. Jadi kalau dulu awal doa kita itu disuruh dulu kan misalnya baca dulu, contoh Allah Mahed, yang itu ada kabiro, si kabiro, bismillahirrahmanirrahim, kabiro walhamdulillahi katsira. Kan itu ya. Jadi caranya jadi pertanyaan apakah pakai dan masih ragu tentang nada pada kesimpulannya kan misalnya baca kabiro itu Allahu Akbar misalnya takbir, bilang itu kabiro Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. Tetap pakai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa sesuai definisi itu ada? Iya. Kemarin juga sudah kita sebutkan, sudah kita jelaskan bahwa ketika seseorang takbir, ya, ketika seseorang takbir Allahu Akbar, maka istiftahnya bukan langsung kabira. Bukan langsung kabira, tapi ada ulang lagi. Allahu Akbar kabira, ya, Allahu Akbar kabira, sehingga Allahu Akbarnya dia dua kali. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar yang kedua adalah untuk doa istiftahnya, sehingga tidak bisa digabung lah Allahu Akbar kabira walhamdulillah, tidak ya. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wallahu ta'ala. Silakan. Ma? Oh, iya. Kadang makmumnya radikal pemikirannya, padahal radikal sempurna saja kan gitu. Kalau orang itu imam, dia tidak salah. Apa salahnya kita perbaiki bacaan daripada imam, ada seperti itu saja. Padahal radikal sempurna saja. Adanya kelapangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang ini sekarang akan tema pasti makmum itu yang radikal pemikiran. Nah, jadi kalau dapat Ustaz, kalau bisa makmum itu betul-betul pengertian nanti agar nanti kalau makmum tadi ada rasanya sangat apa saja tadi. Ingatkan. Kadang enggak lari dia Ustaz. Itu yang masalah kalau aku itu lari dia. Tayyib. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian rahimanillah wa iyyakum. Akhlak Rasulullah SAW adalah akhlak yang terbaik. Makanya Aisyah ketika ditanya oleh Nabi oleh para sahabat yang lainnya, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Nabi Aisyah mengatakan, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh Allah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau bersifat keras, anarkis, radikal yang kita katakan, maka manusia akan lari berpaling dari sisimu. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak dengan penuh kelembutan. Tapi yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil, yang salah kita katakan salah. Namun caranya tetap dengan cara yang baik. Sangat betul. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, kesalahan itu ditegur dia, diingatkan, dinasehati, bukan malah ditinggalkan. Kalau setiap kita melihat kesalahan kemudian orang itu ditinggalkan, bagaimana? Akhirnya orang yang salah tetap akan salah dong. Dia nggak akan bisa berubah. Baik. Tetapi yang kita wasiatkan adalah nasihati dengan cara yang baik dan bukan di hadapan umum. Ya, digandeng tangannya, ajak makan lontong, ajak makan sate, enak tuh. Ya kan? Tapi kalau di hadapan orang misalkan kita nasihati, ini juga kurang adab. Tetapi akhlak Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan kepada kita semua hal, bahwa yang salah diingatkan, jangan dibiarkan. Ya, yang salah jangan dibiarkan. Bahkan saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang melihat kesalahan kemudian dibiarkan kesalahan itu tetap ada, aku khawatir Allah akan menimpakan sebuah adab kepada semua mereka. Kenapa? Dibiarkan kesalahan itu terus ada. Jadi makmum
Kalau memang pernah mendengar adanya imam yang salah, kalau dia tidak berani kepada imamnya langsung, sampaikan kepada pengurusnya. Ya kan? Sampaikan kepada pengurusnya atau sampaikan kepada yang berhak untuk menyampaikannya atau sebagainya. Ya, supaya tidak berlanjut di dalam kesalahannya. Dan itu pun ketika kesalahannya kesalahan yang jali, kesalahan yang nyata-nyata bisa merubah makna. Tapi kalau hanya sebatas kesalahan yang mungkin tebal tipisnya yang kurang dan sebagainya, la ba'sa bihi insyaallah, itu tidak menjadi masalah insyaallah. Ya, saling menasihati, saling diingatkan, jangan serta-merta kita tinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Sekalipun di situ masih ada beberapa kesalahan, tapi ada kemungkinan kita bisa menasihatkan, memperbaiki, merubah keadaan, maka bertahan di situ tetap lebih baik. Apa kita tiba-tiba langsung pindah, kita tinggalkan dan seperti itu? Kalau semua makmum kayak gitu, gimana masjid? Gimana masjid? Ya kan? Tapi ingat ya, menasihatinya dengan hikmah, mau'izatul hasanah. Ya. Wallahu ta'ala jazakumullahu khairan. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Bagaimana jika memakai dua hadis? Hadis pertama adanya bacaan imam dalam bacaan imam dalam bacaan. Yang kedua tidak ada sholat tanpa bacaan. Jadi di situ kita ada tentang dua hadis. Jadi kalau kita memakainya satu umpamanya kita dua baca, umpamanya yang lainnya kita Allah Ta'ala alam. Tidak ada cara memahami hadis kecuali dengan pemahaman para ulama. Tidak ada cara yang paling tepat memahami hadis kecuali dengan pemahaman para sahabat. Ketika sahabat menyatakan bahwasanya tidak sah seseorang itu salat kecuali dengan membaca Al-Fatihah, sementara bacaan imam itu adalah bacaan makmum dan sahabat mereka tidak membaca Al-Fatihah, maka itu pemahaman yang paling benar. Dengan kita tidak membaca Al-Fatihah, karena bacaan imam itu bacaan makmum. Hukum asalnya iya, seseorang tidak akan dianggap salat sampai dia membaca Al-Fatihah. Tapi kan ada istitsna, ada pengecualian. Kecuali dalam keadaan bermakmum, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada kontradiktif di situ. Tidak ada hal yang berseberangan, tidak ada yang berlawanan. Karena apa? Hadis yang pertama, hukum asal. Hukum asal bagi orang yang salat wajib membaca Al-Fatihah. Kalau tidak, tidak sah. Tapi ketika sudah dia berimam, maka ada istitsna di situ, pengecualian. Maka bacaan imam itu menjadi bacaan makmum. Seperti itu. Sama hukum asal salat. Saya tanya, berdiri atau duduk? Salat wajib. Berdiri, rukun kan? Kalau sengaja duduk, salat wajib nih. Salat wajib Anda duduk, apa hukumnya? Batal. Tapi kalau salat sunnah duduk boleh. Tapi kalau salat wajib Anda sengaja duduk, maka hukumnya batal. Tapi kalau imamnya duduk, kalau imamnya duduk, makmum, nah, gimana? Fa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'in. Kalau imam itu salat duduk, maka salatlah kalian dengan duduk semuanya. Ya. Kalau imamnya duduk, maka kalian salat duduk dengan semuanya. Gak ada imam lain, dia yang paling berhak jadi imam. Yang lain gak ada yang berani jadi imam. Rupanya imam sakit perut, gak bisa dia berdiri. Dia juga dipaksa jadi imam. Ya udah, makmum yang lain semuanya salat duduk. Terjadi sama kami waktu musim Covid dulu, tahun 2020-an ya, Ramadan. Ketika itu terjadi, kita diperintahkan untuk salat di rumah kan, masjid ditutup ya. Ketika itu kita salat dengan beberapa anggota keluarga. Ketika itu ya memang di keluarga nggak ada yang akan jadi imam. Kalau nggak anak masih kecil, kalau nggak mertua udah tua, kalau nggak nanti istri nggak mungkin kan. Akhirnya kita salat, kita nggak bisa berdiri, duduknya udah yang lain ya duduk, karena memang perintahnya begitu. Begitulah hukum asalnya salat itu berdiri. Tetapi kalau ada pengecualian seperti itu, yang nggak ada yang kontradiktif, sama. Hukum asal salat itu wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ada pengecualian. Fa inna qira'atal imami lahu qira'ah.
Bacaan imam itu bacaan bagi makmum. Jadi apakah makmum dianggap tidak membaca? Tetap, karena sudah diwakili oleh imam. Berarti makmum hakikatnya sudah ada Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya diwakilkan oleh imam, seperti itu. Wallahu taala. Nah, silakan. Waktu sholat duha, dia membaca jahat, itu Al-Fatihahnya lama. Pas waktu di rakaat ketiga, kadang kita sebagai makmum masih membaca suratul lazi, dia udah tidak sesuai lama sewaktu dia membaca jahat dan waktu sisir dia cepat. Mana Al-Fatihah kita sebagai makmum? Bagi makmum tidak ada masalah. Bagi makmum tidak ada masalah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikannya seseorang menjadi imam untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u wa idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sedang rukuk maka rukuk. Begitu kan? Kalau dia rukuk maka rukuk. Maknanya, kalaupun Al-Fatihah kita belum selesai, imam sudah rukuk, jangan paksaan kita menyelesaikan Al-Fatihah. Kita melanggar. Terkait dengan Al-Fatihah kita yang belum selesai, ya nggak masalah. Yang masalah karena ada hukum imam di situ. Ada hukum imam di situ. Nah, bagaimana pula dengan bacaan imam yang kayaknya berbeda antara Al-Fatihah di rakaat kedua 1 dan 2 dengan yang 3 dan 4? Ya tidak menjadi masalah. Selama si imam tadi dia memang membaca Al-Fatihah. Ya, Allah taala. Karena otomatis akan berbeda. Otomatis akan berbeda. Sama dengan kita salat sendirian. Ya, kalau kita boleh jujur-jujur kan ya. Kalau kita salat sunnah, jarang yang kita salat sunnah nanti bacaannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin pakai nada, jarang. Palingan kalau salat sendiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya atau tidak? Ini kalau boleh jujur-jujuran ya. Kan begitu. Begitulah imam ketika di rakaat ketiga, di rakaat keempat. Adapun di rakaat pertama dan kedua, enggak mungkin pula jadi imam Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mana enaknya jadi makmum bagi imam yang seperti itu? Kan begitu. Jadi terjadi perbedaan waktu antara rakaat pertama dan kedua dengan 3 dan 4, maka tidak iskal dalam masalah itu. Dan makmum tidak ada hal sekalipun dia belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah rukuk, maka rukuk ikuti imam. Ya, wallahu taala alam. Enak jadi makmum itu sebenarnya. Salah imam yang salah. Makmum selesai, makmum selesai. Yang parah itu jadi imam yang payah. Makanya imam salah jangan dibully. Imam salah jangan dikata-katain, berat jadi imam tuh. Ya, berat jadi imam. Salah imam, oh gini-gini. Oh, memang imam tuh, jangan. Nasihati, arahkan. Ya kan? Seperti itu. Wallahu taala alam. Silakan. Adakah riwayat tentang zikir setelah sholat fardu membaca selama 10 kali? Adakah hadis yang menjelaskan tentang zikir setelah salat itu 10 kali, bacaan subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya? Ada. Bahkan ada beberapa riwayat 1 10. Ada yang 25. Ada yang 33. Ya. Dan itu beberapa riwayat terkait dengan zikir setelah salat, ya. Yang dibaca 10 kali ada, 25 ada, 33 ada. Yang lumrah yang diketahui orang 33, ya. Tapi yang banyak yang tidak berzikir. Ya enggak? Yang lumrah diketahui yang 33, tapi yang banyak yang tidak berzikirnya sudah salat langsung. Tapi husnudzan kita, mereka berzikir sambil jalan, sambil di atas kendaraan. Husnudzan kita. Kalau enggak yakin ya. Mencoba husnudzan, tapi mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Wallahu taala. Tapi kalau lah menjak pada tempat salat tu la qalu mencora yang ando. Kan ya? Iya. Itu Allah alam. Ya, tambah. Berapa? 10. Bagaimana kalau kita seorang imam? Kadang-kadang belakang kita itu ada orang yang baca Islam, otomatis dia lama baca Fatihah. Bagaimana kalau kita seorang imam itu
Agak menyerai. Rupanya di ayat terakhir kan di rakaat ketiga dan keempat kita baca Fatihahnya kan agak cepat imam biasanya kan. Jadi situ agak dilambat supaya nanti ada yang satu belakang itu baca loh. Seperti orang apalah kena stroke kan lambat bacanya. Ada seseorang kemarin itu kejadian saya sholat dia menghampiri cepat kali katanya kan saya agak lambat jadi kalau nanti aku iya, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Saran untuk imam karena dia salat di situ, nanti kalau di rakaat ketiga dan keempat dipelankan Al-Fatihahnya imam supaya saya bisa membaca dengan sempurna. Ya selama itu nasihatnya secara pribadi dengan baik-baik, tidak di hadapan umum, maka insyaallah tidak mengapa. Ya, mungkin juga bisa menjadi saran bagi para imam-imam yang banyak imam di sini kan. Ya, bukan hanya Ustaz Hamdi, bukan hanya Ustaz Alfa, mungkin banyak juga yang menjadi imam di masjid-masjid yang lain. Ya, mungkin nanti bisa sedikit dipertimbangkan rakaat ketiga, rakaat keempatnya supaya tidak terlalu cepat, ya kan, sebagaimana pertanyaan tadi dari Abu Iqlil tadi. Bahwasanya banyak kejadian memang baru kita terkadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ala takbir aja untuk ruku, ya kan. Mungkin itu bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran atau mungkin masukan-masukan yang baik. Wallahu taala. Cukup ya. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan dan pertemuan Senin depan insyaallah dengan kitab tauhid insyaallah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.